Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, saya mengajak setiap kita untuk menyatukan hati di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang tak pernah berhenti. Bahkan ketika hari ini kami mengawali setiap aktivitas kami merasa bahwa Tuhan terus ada bersama dengan kami, melindungi dalam istirahat kami. Maka mengawali hari ini, kami mau bersama-sama datang kepada Tuhan, merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami untuk kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memampukan kami. Berkati kami Tuhan untuk memahami dan juga melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang Mahatma Gandhi dalam sebuah catatan, dia menulis atau mengkritik tentang perilaku manusia. Dia berkata demikian: bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir kecil manusia yang serakah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya ungkapan yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi ini sangat mengkritik tentang kehidupan dan juga perilaku manusia. Perilaku yang seperti apa? Yaitu perilaku yang tidak pernah bisa mensyukuri setiap berkat yang Tuhan sudah beri. Bahkan berkat dan karunia yang diberikan kepada kita seringkali terus-menerus kita eksploitasi. Kita terus memakainya tanpa memikirkan tentang keberlanjutannya. Bahkan kok sekarang kita coba lihat di berbagai macam media, kita bisa melihat bagaimana manusia dengan sifat serakahnya meluluh lantahkan hutan-hutan, tanaman-tanaman. Dan kita bisa lihat berapa banyak area hijau di negara kita misalnya. Itu memperlihatkan segelintir manusia-manusia yang memiliki keserakahan. Sehingga dunia yang begitu luas ini menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Sebab tadi ada saja orang-orang yang tidak pernah bisa merasa bersyukur dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Mereka terus merasa kurang hingga akhirnya mungkin hak-hak orang lain ditindas, hak-hak orang lain diambil. Sebenarnya bagian ini menegur tentang perilaku manusia yang dikatakan masih berfokus hanya kepada ego dan hawa nafsunya. Di dalam pembacaan Alkitab hari ini juga tertulis hal yang sama tentang bagaimana bangsa Israel yang memiliki sikap kerakusan, ketidaktaatan mereka kepada Allah. Terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kita lanjutkan di ayat yang ke-26 dan ke-27. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini menceritakan kembali bagaimana bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Allah. Mereka lalai, mereka lupa tentang bagaimana karya Allah yang telah menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Mereka justru mengeluh kepada Tuhan dan mengatakan, mengapa Allah justru membuat kami tersiksa ketika kami keluar dari Mesir? Mereka justru merasa nyaman ketika berada di Mesir. Padahal ketika mereka di Mesir, mereka adalah seorang budak. Dan ketika mereka keluar, artinya mereka dibebaskan. Status mereka menjadi orang-orang yang bebas. Bahkan dikatakan di dalam perjalanan itu Allah terus memperhatikan, Allah terus memberikan berkat. Pada waktu pagi Tuhan akan memberikan mereka roti, pada waktu senja mereka akan diberikan daging, sehingga mereka mengetahui bahwa memang Tuhan Allah yang berkarya.
Tetapi di dalam ayat-ayat yang selanjutnya justru diperlihatkan bagaimana sikap bangsa Israel yang rakus, yang tidak pernah memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan sudah katakan bahwa akan ada hari Sabat, pada hari yang ketujuh tidak usah keluar, tidak usah mengambil. Tetapi masih saja ada beberapa orang dari bangsa itu keluar untuk mencari roti, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sebenarnya pada bagian ini mereka memperlihatkan tentang sikap manusia yang serakah, yang sudah diberikan berkat tetapi mereka tidak terus mensyukurinya dan terus merasa kurang. Dan mereka bersungut-sungut akan hal itu. Harusnya mereka melakukan 3D. D yang pertama itu adalah ditaati. Apa yang ditaati? Perintah Tuhan harusnya ditaati. Ketika Tuhan mengatakan A, ya mereka harusnya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika mereka dikatakan untuk menerima berkat itu, ya harusnya mereka mensyukurinya itu. Ya, maka D yang kedua itu berbicara tentang disyukuri. Apanya yang disyukuri? Yaitu adalah berkatnya. Apapun yang Tuhan berikan ya terus disyukuri. Ya. Taat itu membawa mereka kepada syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah beri. Dan D yang ketiga adalah dinikmati. Ya, ketika berkat itu sudah ada ya dinikmatilah, apapun itu ya kita harus terima. Ya. Sedikit yang Tuhan mungkin beri ya, tetapi yang sedikit itu kita syukuri, maka akan terasa lebih nikmat berkat itu. Maka pada bagian ini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel mencoba untuk mengontrol Allah. Bangsa Israel tidak mau belajar untuk bersyukur. Mereka terus mengandalkan cara hidup mereka sendiri, padahal cara hidup mereka dipenuhi oleh keegoisan. Maka hari ini kita juga diingatkan, apakah kita masih hidup dalam keegoisan? Apakah kita tidak pernah merasa bersyukur? Apakah kita tidak pernah memikirkan orang-orang di sekitar kita? Maka mari kita diajak pada hari ini untuk mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita kalah oleh rasa ego yang ada dalam diri kita. Hidup akan jauh lebih indah ketika semua makhluk boleh berdampingan untuk mau memperhatikan, mau untuk berbagi, sehingga kehidupan terus dapat berlangsung. Belajar dari bangsa Israel untuk berhenti dari keserakahan, sebab Tuhan tidak menginginkan mereka hidup dengan cara sedemikian. Hiduplah dengan cukup, hiduplah dengan penuh syukur, maka berkat yang sedikit pun akan jauh terasa lebih nikmat. Kiranya firman hari ini boleh meneguhkan kita untuk boleh hidup dengan cukup dan mensyukuri setiap berkat yang Tuhan beri. Mari bersama kita menutup perenungan ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur ketika firman-Mu hari ini mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus hidup dengan cukup. Karena kami tahu bahwa berkat itu sudah diberikan oleh Tuhan dengan secara berlimpah, maka biarlah setiap kami boleh belajar mengendalikan diri kami, supaya kami tidak dikuasai oleh keegoisan hati kami. Ajarlah kami supaya kami tidak memiliki sifat yang rakus, tetapi kami memiliki sikap yang penuh mensyukuri, mencukupkan diri, seperti yang Tuhan mau. Berikan kami Roh Kudus, supaya firman ini bukan hanya kami pahami, tetapi juga kami dapat lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Sahabat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.